Saudara, pemerintah memutuskan untuk impor beras sebanyak 2 juta ton untuk cadangan beras pemerintah. Namun yang membuat masyarakat bingung adalah keputusan impor ini diambil pada masa panen raya. Masyarakat saja bingung, apalagi para petani. Mereka sudah bekerja keras untuk panen raya, namun loh kok pemerintah malah impor? Apakah keputusan ini diambil karena stok beras dari petani menipis atau apakah panen raya ini gagal? Mari kita bongkar bersama di Pasar Induk Beras Cipinang bersama dengan saya. Ayo ikuti. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan impor beras, saya sudah bersama dengan Pak Zulkifli Rashid selaku dari Ketua Umum Pasar Induk Beras Cipinang. Halo Pak Zulkifli, apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak. Terima kasih waktu untuk CNBC Indonesia, Pak. Terima kasih sekali. Ya Pak, langsung saja ke pertanyaan pertama. Saat ini panen raya namun pemerintah memutuskan untuk impor beras sebanyak 2 juta ton untuk cadangan beras pemerintah dan yang akan diimpor oleh Bulog. Bagaimana sebetulnya kondisi stok beras di Pasar Induk Cipinang di tengah musim panen raya saat ini dan apakah mengalami kesulitan pasokan? Sebenarnya begini, Mbak. Kita harus tahu dulu intinya sepanjang pertanian kita mencukupi permintaan pasar itu kita boleh-boleh aja ya. Intinya yang jelas impor ini saya selaku Ketua Koperasi Pasar Induk Cipinang mendukung kebijakan pemerintah untuk impor. Kenapa? Sebab beras ini sampai saat ini sekarang ini dalam posisinya kita udah panen, Pak. Tapi harga beras pun juga masih belum turun ya. Yang sangat saya sayangkan adalah satu, kok kenapa pemerintah cepat memberhentikan menyetop operasi pasar, sedangkan kita mau menghadapi lebaran. Seharusnya pemerintah ini menyetop operasi pasarnya sesudah lebaran. Kita lihat situasi keadaan bagaimana hasil panen yang sebenarnya sesudah lebaran. Lalu di masa panen raya saat ini musim hujan masih terjadi. Apakah beras yang diterima oleh Pasar Induk Beras Cipinang mengalami penurunan kualitas atau justru harganya lebih tinggi karena beras dari penggilingan harus masuk terlebih dahulu mesin pengering? Itu sudah pasti, Mbak. Kualitas itu kalau posisi di dalam hujan, dalam cuaca kurang baik hujan itu pasti kualitasnya kurang baik. Beras yang dihasilkan kurang baik dari daerah untuk bawa ke pasar itu udah pasti harganya turun ya. Jadi yang jelas eh, yang lebih bagus itu adalah dari cuaca panas. Kalau di open itu kualitasnya itu akan mutunya akan di bawah yang standar yang ada. Tadi Bapak sempat singgung terkait dengan operasi pasar bahwa memang Bulog sudah menghentikan operasi pasar. Sedangkan harga beras saat ini masih stabil dan cenderung justru naik begitu dan masyarakat pun masih mengeluhkan terkait dengan hal ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya sebenarnya saya juga kurang tahu pasti ya Mbak apa keputusan yang diambil oleh Bulog sendiri ya. Yang jelas memang keadaan kita itu sudah panen dari semua daerah ya. Tapi belum membawa dampak baik untuk menurunkan harga beras di pasaran. Kenapa? Harga medium aja sekarang ini harga medium aja masih 10.500 sampai 11.000 Mbak ya. Jadi masih stagnan, bukannya turun, stagnan harganya. Ya mudah-mudahan aja sesudah lebaran akan datang kita lihat hasil panen itu bagaimana. Kalau baik itu berarti membawa dampak baik untuk menurunkan harga. Lalu pada masa panen raya saat ini kita ketahui memang harga beras belum juga turun. Apa sebetulnya yang menyebabkan hal ini terjadi? Penyebabnya ya itulah, kalau seandainya hasil panen itu masuk ke pasar induk itu mencukupi, harga beras itu akan turun sendiri Mbak ya, nggak perlu kita turun. Sekarang satu-satunya untuk mengatasi itu adalah beras dari Bulog, beras luar negeri untuk menurunkan harga beras ini. Sebab kenapa? Dari daerah itu tergantung cuaca juga kurang baik, jadi beras untuk masuk ke pasar induk itu terkendala. Untuk stok beras sendiri di Pasar Induk Cipinang ini dari mana Pak sebetulnya pasokannya? Sebenarnya begini Mbak, induk ini dari dulu sampai sekarang itu seandainya panen semuanya orang dari daerah itu kan membawa beras ke pasar induk. Dia langsung transaksi dengan toko-toko yang ada dan pun kalau orang yang sudah lama dia sudah mempunyai langganan tersendiri. Umpama si A mengirim alamat saya, kita udah mempunyai hubungan sebagai langganan. Kenapa pemerintah datang-datang impor? Kenapa? Karena kurang
pasokan dari daerah itu kurang. Jadi intinya inilah langkah yang diambil oleh Bapak Presiden kita, impor. Kalau impor itu sebenarnya nggak perlu alergi kita dengan impor, Mbak. Impor itu kita boleh aja impor di saat kita perlu. Dan kita tidak boleh impor di saat kita panen, tapi panennya seperti apa? Sekarang kan panen. Kok kenapa masih impor? Tapi panen kita itu tidak mencukupin. Yang pertama ya, walaupun panen itu ada, Mbak, itu terkendala dengan cuaca untuk menjemur. Dan lagi orang daerah itu, panen daerah itu semuanya, Mbak jangan, kadang-kadang kita akan berpikir, di saat beras lagi mahal ini, orang daerah itu menikmati keuntungan itu tidak, Mbak. Sebab kenapa? Orang daerah itu, dia sebelum ke sawah aja udah minjem uang sama pihak pertama. Dan lagi dia nanti panen, dia menjual beras terhadap orang yang mengasih modal, dan dia agak enggan menjual ke Bulog. Kenapa? Yang Bulog pertama proses pembayarannya agak lama. Kalau sama tengkulak daerah kan gampang. Hari ini dia, Pak saya punya beras 2 ton atau 3 ton, hari ini dia ngomongnya udah bisa dikasih uang. Nah, tapi kalau petani di daerah akan berhubungan dengan Bulog, itu kan ada proses, ditimbang dulu macam segala, sudah itu nanti proses pembayarannya administrasi ya. Jadi makanya petani daerah itu lebih senang dan suka menjual sama orang-orang yang tengkulak yang ada di daerah, orang-orang yang baru ada di daerah. Baik, terima kasih banyak Pak Zulkifli atas waktunya, Pak. Terima kasih sekali Mbak hadir di Pasar Induk Cipinang. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Zulkifli Rashid selaku Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang.